orang asing yang diberikan karpet merah oleh Jokowi sebagai Dewan Pengarah Pembangunan IKN di PPU. Mereka masih bisa pakai Pancasila dengan tangan-tangan yang perkasa. Bukan kesadaran dari filosofi, kesadaran sosiologis, bedah historis secara lebih komprehensif dan jujur. Ideologi Pancasila ini dipaksakan lewat pidato-pidato, lewat tekanan-tekanan. Kalau dia hadir sebagai satu kesadaran dari akar budaya dan histori, itu bisa dibelah, dibedah habis-habis dan bisa mengadili mereka semua yang berkedok Pancasila yang faktanya tidak Pancasilais. Misal Megawati itu kan, ngomong Pancasila itu meninggalkan skandal ratusan triliun BLBI. Itu menunjukkan apa yang kita sepakati tidak sakti. Saya mau tanya di pusat-pusat kajian mana ideologi lokal yang disebut Pancasila itu menjadi satu kajian yang serius? Nggak ada. Dia bagian dari akar sekularisme. Dia bagian dari perjalanan pikiran-pikiran sisa-sisa pikiran yang sudah tidak laku. Saudara kita di pulau terpencil, terluar dan terjauh Indonesia sulit mengakses fasilitas kesehatan. Mari doakan dan dukung dengan sedekah terbaik Anda agar proyek kapal dakwah Dr. Ker BWA bisa segera memberikan pelayanan kesehatan gratis pada mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Faisal Asgaf. Waalaikumsalam. Ya, tadi sudah Selamat dan kawan-kawan semua. Alhamdulillah. Gimana kabarnya, Bang? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Bang, tadi kita sudah menyudahi dua perspektif dari dua orang pembicara. Menarik sebetulnya ketika Pak Prabowo menyampaikan bahwa role modelnya itu Inggris dengan kos yang kecil. Inggris itu ketika disinggung oleh Pak Prabowo jadi ingat Tony Blair. Yang Abang kemarin menyampaikan Tony Blair ini adalah salah satu di antara 3 orang asing yang diberikan karpet merah oleh Jokowi sebagai Dewan Pengarah Pembangunan IKN di PPU Kalimantan Timur. Dan sebagaimana juga jejak digital terkait dengan keberadaan Tony Blair yang juga menyetujui invasi kepada Irak atas nama kampanye terhadap demokrasi yang dinyatakan sebagai aktivitas ilegal tapi dianggap legal karena ini dalam kerangka untuk mengkampanyekan demokrasi. Hal yang sama dilakukan oleh Amerika Serikat dengan meneruskan strategi apa yang dilakukan George W. Bush atas nama War on Terrorism, memasarkan demokrasi melalui pendekatan invasi-invasi sebagaimana beberapa invasi dilakukan oleh Amerika Serikat. Apa yang menjadi catatan Anda berkaitan dengan pilihan demokrasi dengan khilafah untuk solusi Indonesia ke depan, dan Mas Pri tadi sudah memberikan perspektif Pancasila sebagai khilafah menurut beliau. Silakan Bapak Faisal Asgaf. Ya, terima kasih Ustaz Slamet. Sebenarnya perdebatan khilafah ya dan demokrasi, atau bisa saya sederhanakan yang saya tangkap ramai diperbincangkan oleh berbagai masyarakat itu kan syariat Islam. Khilafah menegaskan penegasan terhadap syariat Islam. Kalau dalam operasional negara, ruang nasional kita itu demokrasi. Tapi kalau kita ke Aceh itu kan demokrasi dan syariat Islam bersinergi. Jadi itu contoh yang sangat konkret. Kemudian kita lihat suasana kebatinan kehidupan masyarakat. Kalau kita di Aceh, kuatnya syariat Islam yang dipraktekkan itu memberi dampak yang sangat positif. Masyarakat hidupnya damai, tidak bisa diintervensi oleh kekuatan negara secara semena-mena. Tapi kalau kita keluar dari Aceh, demokrasi mengalami distorsi yang sangat substansial, baik dalam tafsir Islam maupun Pancasila. Dia semacam bakul sampah, daur ulang di mana setiap kekuatan itu memberi tafsir. Makanya orang-orang seperti misal Luhut Binsar Panjaitan, misal seperti Megawati, mereka-mereka yang mengusung klaim demokrasi dengan simbol-simbol Pancasila, itu berlaku di luar Aceh. Tapi kalau sampai di Aceh itu mereka jadi gagu. Mereka berhadapan dengan akar kebudayaan Islam yang begitu kuat dan dipraktikkan dalam sistem otonomi daerah yang berbasis syariat Islam.
tinggal dilihat saja oleh masyarakat, sudah semakin jelas bahwa demokrasi yang ugal-ugalan dalam tafsir Pancasila yang amburadul ini membuka ruang terjadinya perampokan sumber-sumber kekayaan alam, penindasan, kebijakan-kebijakan yang menyeleweng. Sementara syariat Islam yang berlaku di Aceh, sumber daya alamnya masih terjaga, harkat dan martabat perempuannya ditegakkan, kerukunan beragama bagus, mereka sangat jauh lebih beradab, mereka nuansanya keberkahan. Jadi tidak usah kita bicara teori, apakah demokrasi dalam pandangan Pancasila yang ugal-ugalan itu masih layak dipertahankan atau tidak. Faktanya di luar Aceh memang dia memasuki bakul sampah dan hanya daur ulang saja. Dan saya orang yang tidak setuju mencampur adukan Islam dengan ideologi buatan manusia manapun. Kita harus tegaskan bahwa Pancasila itu hasil satu konsensus, satu kreasi pikiran manusia. Tidak bisa ada klaim mengatakan Pancasila representasi pandangan Islam. Saya yang belajar Islam pas-pasan, saya tidak menemukan. Itu berbeda dengan ideologi Islam. Kalau Islam itu kan konsensusnya jelas. Kita bersahadat kan, tiada Tuhan selain Allah, Rasul adalah utusannya, dan Quran adalah rujukannya. Satu perjanjian yang mengikat kita dalam kesadaran kehidupan dunia dan akhirat. Dia di atas dan melampaui seluruh karya ideologi manusia apapun. Sementara Pancasila kan terbukti menjadi alat dari kesepakatan untuk bernegara. Dan secara efektif digunakan oleh diktator Soekarno untuk membubarkan organisasi Islam terbesar di Indonesia, yaitu Masyumi, memberangus peran para ulama yang terlibat dalam pembentukan nasional atau kemerdekaan. Dan di era Orde Baru, Pancasila menjadi alat kekuasaan yang membantai umat Islam di Tanjung Priok, melarang orang untuk berhijab, kemudian menindas umat Islam dan memarginalkan umat Islam dari berbagai aspek. Di era reformasi, Pancasila dipakai oleh sisa-sisa dari dua kekuatan sekuler dan kekuatan Soekarnoisme ya, sebagai cara mereka untuk memanipulasi, menghalau potensi Islam dalam ruang bernegara. Jadi mereka yang masih mencoba-coba untuk memasukkan energi Islam yang suci dalam satu ideologi buatan manusia, itu menurut saya satu upaya yang sia-sia. Bahkan pada level ketauhidan, pada level tauhid itu akan dikutuk sama Allah. Karena tidak boleh mencampur adukan syariat Islam dengan membuka ruang untuk melegitimasi ada kesamaan-kesamaan dengan kreasi ideologi buatan manusia. Islam tegas sekali. Apakah ideologi Islam, apakah Islam diturunkan secara ideologi dalam operasional negara tidak mengakomodir semua elemen? Sangat mengakomodir. Dia melampaui batas dari apa yang kita pahami karena dia rahmatan lil alamin. Dia kebenaran yang absolut. Sementara ideologi-ideologi Pancasila, ideologi buatan manusia, itu adalah karya-karya kebaikan dalam rangka mencari kesepakatan dalam keberagaman. Jadi saya tidak setuju. Ada dalam berbagai diskusi dengan beberapa guru besar, jargon yang menegaskan bahwa Pancasila bagian dari Islam, Pancasila sejalan dengan Islam. Saya membantai itu. Tidak sejalan. Tidak sejalan kenapa? Karena Islam berdiri secara konstruktif. Islam bukan rakitan, bukan cocologi. Sementara di luar Islam cocologi dan rakitan. Nah, itu terlihat kan tadi saya beri contoh. Pemahaman demokrasi yang kita anut hari ini, demokrasi Pancasila atau apalah, liberal lah, ya kan, yang berkompromi pada ruang kepentingan nasional kita, itu kan hancur-hancuran. Terjadi kecolongan, pemilunya tidak jujur, pemimpinnya amburadul, sistemnya amburadul, sumber-sumber kekayaan alam itu digila, dirampok di mana-mana. Tapi ketika syariat Islam dilakukan di Aceh, semua penyakit sosial dan politik itu tidak berlaku. Jadi contoh di depan mata kita tersedia. Apakah khilafah sudah dilaksanakan? Misalnya di Aceh sudah dilaksanakan. Orang Aceh itu lebih banyak hari-hari mereka hafal Quran, hari-hari mereka lebih banyak beribadah, baik dalam konteks kenegaraan pada level lokal maupun pada individu dan sosial. Sehingga kan muncul di sana
dari hari ke hari upaya untuk kalau mau jadi pejabat harus bisa baca Al-Quran. Sementara di luar Aceh yang menjalankan Pancasila dalam tafsir yang ugal-ugalan, demokrasi yang amburadul, itu Islam jangankan menerapkan syariat Islam yang dianggap positif bagi kehidupan umat manusia. Berpikir Islam saja disebut politik identitas. Berpikir gagasan Islam saja dituduh radikal. Jadi dua realita ini sudah menegaskan ada perpisahan. Jadi nggak usahlah basa-basi. Pancasila adalah satu pilihan karya anak bangsa dalam rangka coba-coba untuk menyatukan kita selama 70 tahun untuk mencoba eksistensi negara dipertahankan. Kemudian kita harus tegas mengatakan ini tidak berhasil. Tidak berhasil. Dia hanya dipertahankan lewat kesepakatan kekuasaan, bukan kesadaran kolektif rakyat. Dan kita lihat segelintir orang berkuasa kan, dengan menggunakan topeng Pancasila, segelintir orang berkuasa menindas kehidupan banyak orang. Dan pada level yang tertentu saya suka mengatakan bahwa praktek tata kelola kebun binatang yang tidak memiliki ideologi apapun itu jauh lebih bagus. Dia tidak terjadi kekacauan antara singa, kucing, kambing di sana diatur secara bagus, tidak saling memangsa dan tidak merugikan manusia. Tapi kalau kita lihat dari rezim ke rezim, dari Soekarno sampai ke Jokowi, itu lebih mundur dari tata kelola kebun binatang. Jadi ideologi apa yang mereka mau andalkan? Mereka masih bisa pakai Pancasila dengan tangan-tangan yang perkasa. Bukan kesadaran dari filosofi, kesadaran sosiologis, bedah historis secara lebih komprehensif dan jujur. Ideologi Pancasila ini dipaksakan lewat pidato-pidato, lewat tekanan-tekanan. Kalau dia hadir sebagai satu kesadaran dari akar budaya dan histori, itu bisa dibedah habis-habis dan bisa mengadili mereka semua yang berkedok Pancasila yang faktanya tidak Pancasilais. Misal Megawati itu kan, ngomong Pancasila itu meninggalkan skandal ratusan triliun BLBI. Jadi kalau satu pandangan kesepakatan, itu baik konsep maupun ideologi, secara 70 tahun ini dilihat sangat merugikan kehidupan banyak orang, ya udah ditinggalin. Buat apa lagi? Itu kan satu peringatan yang datang dari Allah. Kamu jangan mendaur ulang pikiran-pikiran kamu yang terbatas, seolah-olah bisa menjamin kebahagiaan, kelangsungan hidup yang bagus, faktanya berantakan. Ya udah kembali ke jalan Islam yang suci, di mana semangat dari kembalinya ke jalan Islam itu kan bukan hanya di Indonesia, di Eropa, di Afrika, di mana-mana Islam dibicarakan dengan membuang seluruh ideologi buatan manusia. Karena itu akal-akalan saja, itu cocologi. Nanti mereka mengatakan keterwakilan Islam itu lewat ketuhanan yang Maha Esa. Kata Esa saja dengan Allah itu sudah beda. Ada enggak itu? Coba diterjemahkan. Esa itu kan akar dari kebudayaan Hindu dan Buddha. Tidak dikenal dalam akar etimologi Islam. Mau apa lagi hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan? Ya memang benar kata-kata itu semua berasal dari bahasa Islam. Tapi faktanya kan demokrasi kita, demokrasi yang sangat amburadul. Demokrasi yang tidak sejalan dengan apa yang kita sepakati. Kemudian dia menjadi satu simbol benda-benda dan lain-lain. Itu semua hanya kreasi-kreasi inovasi manusia. Saya jujur secara pribadi, saya melihat Pancasila itu sebatas simbol negara. Sampai di situ saja, dia alat saja. Demokrasi juga begitu, dia alat saja, dia bukan rujukan nilai. Karena kalau saya menjadikan dia sebagai rujukan nilai, bangkrut kemanusiaan saya. Ini buatan beberapa orang yang terbukti menyimpang, terbukti dimanipulasi. Jadi tidak bisa membandingkan Islam dengan ideologi manapun. Fakta tersedia bahwa ada kerinduan besar di tengah gejolak peradaban dunia ini, orang kemudian berbondong-bondong mencari referensi tentang Islam, orang berhikmat pada Islam. Karena ini secara ontologis mengikat kita, secara metafisika, fisika, semua mengikat kesadaran kita. Jadi tidak bisa menghindar. Mereka yang menolak khilafah, mereka yang membenci Islam, itu juga ada di dalam kerinduan untuk kembali kepada Islam. Kenapa? Dia mengajarkan kejujuran, dia mengajarkan konsistensi keadilan.
Dia mengajarkan prinsip-prinsip kepemimpinan yang berkesinambungan dalam nilai-nilai keadilan yang bagus. Hanya saja munculnya negara-negara modern pasca Perang Dunia Kedua, orang-orang gila kan banyak yang merindukan membuat negara, orang-orang euforia terhadap demokrasi, sekularisme, terhadap aliran-aliran pikiran yang berasal dari Barat karena mereka pemenang perang. Maka cocologi-cocologi itu muncul yang seolah-olah sangat bermartabat, sangat maju. Faktanya apa? Bagaimana kalau ideologi Pancasila ini kuat, dia bisa ditinggalkan oleh rakyat dan negara, di mana sumber-sumber kekayaan alam kita dirampok tanpa ada antisipasi. Bagaimana kita bisa terperosok jauh ke dalam lumpur demokrasi yang abal-abal? Itu menunjukkan apa yang kita sepakati tidak sakti. Apa yang kita sepakati hanya bualan saja. Jadi semakin banyak pakar, semakin banyak orang berbicara membandingkan Islam dengan ideologi lain, itu runtuh secara akal sehat. Karena dibawa ke panggung internasional, di pusat-pusat kajian internasional nggak ada itu dikenal Pancasila. Orang mengenal Averroes, Ibnu Khaldun, mengenal Al-Jabar, dalam konstruksi yang tidak terpisahkan dengan Islam dari berbagai dimensi. Saya mau tanya di pusat-pusat kajian mana ideologi lokal yang disebut Pancasila itu menjadi satu kajian yang serius? Nggak ada. Dia bagian dari akar sekularisme. Dia bagian dari perjalanan pikiran-pikiran sisa-sisa pikiran yang sudah tidak laku. Dari Anglo-Saxon, dari pertarungan ideologi sosialis dan kapitalis yang muncul di dalam pikiran Soekarno dan kawan-kawannya di masa euforia pembentukan negara modern, dianggap superior, dianggap perkasa. Kalau saya lihat enggak, alat saja. Fakta, syariat Islam di Aceh itu membuat air mata kita jatuh. Bahwa ketika Islam diinjeksi ke dalam sistem kehidupan sebuah otonomi daerah, masyarakat menikmati kebahagiaan. Masyarakat bangkit. Dan coba tanya Luhut itu, berani enggak dia datang ke Aceh, patok-patok tanah untuk kepentingan konglomerasi? Enggak berani. Karena berlaku kesadaran syariat Islam, berlaku sikap yang tegas untuk menolak perilaku kekuasaan yang semena-mena. Jadi contoh yang tersedia ini sudah meruntuhkan semua mimpi-mimpi, teori-teori yang masih coba-coba. Mungkin sampai 100 tahun nanti dicoba-coba. Mungkin 120 tahun lagi baru Pancasila bisa dikerjakan secara benar. Saya sudah ikut itu semua, kajian-kajian itu. Saya tiba pada kesimpulan, ternyata kita sangat bodoh. Sangat bodoh, kenapa? Orang-orang ini terlalu bodoh membandingkan ideologi buatan manusia dengan ideologi yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi akhiri saja sudahlah. Kita harus tampil sebagai pribadi Muslim dengan pemahaman yang kafah bahwa karunia Allah terhadap bangsa Indonesia ini sebagai mayoritas umat Islam, maka dia harus kembali kepada jati diri mereka. Dia harus kembali untuk terus memperjuangkan praktek syariat Islam di dalam operasional negara. Kan yang jadi masalah kan di operasional negara saja. Tetapi kalau di luar negara nggak ada peduli. Islam terus berkembang dengan sholat, dengan berbagai syariat-syariatnya. Masalahnya pertempuran pada syariat negara yang sejak awal Soekarno memberangus hak umat Islam. Umat Islam yang teriak Allahu Akbar. Umat Islam yang turun berjihad dari Ponegoro sampai ke pahlawan-pahlawan lainnya menuju kemerdekaan. Tapi dalam praktek ideologi, mereka pakai kesepakatan dari kelompok-kelompok binaan sekuler Barat. Dan itu kehancuran bagi kita semua. Dia menjadi mesin penindas. Tidak ada satupun pahlawan di Republik ini atau rakyat di Republik ini yang pada saat itu melawan Belanda teriak Pancasila, nggak ada. Tidak ada itu. Semua teriak Allahu Akbar. Satu energi yang sangat kuat yang menyadarkan kita bahwa hanya Allah tempat di mana pertolongan untuk melawan ketidakadilan. Tapi setelah diberikan sedikit kenikmatan kemerdekaan, berkhianat mereka. Mereka bawa simbol-simbol dengan segala kepentingan terselubung di belakangnya untuk menjaga kepentingan segelintir orang dalam tafsir, transformasi, kepentingan ilmu-ilmu subuh pendek, akal pendek. Yang semua itu dikumpulkan di Indonesia, yang disebut mahakarya ideologi kesepakatan ini, dibawa di ruang-ruang kajian peradaban dunia internasional, tidak dipandang. Itu slogan-slogan saja. Karena dalam prakteknya tidak ada. Dalam prakteknya, rakyat Indonesia di mata seluruh dunia tertindas dan kehilangan hak-hak sumber daya alamnya. Itu fakta yang tidak bisa dibantah. Artinya ideologi ini tidak efektif melindungi harkat martabat dan kekayaan alam bangsa Indonesia
yang harus diperuntukkan bagi seluruh rakyat. Kira-kira begitu Pak Slamet. Ya, Bang Faisal, kalau seandainya Indonesia ini menginisiasi tegaknya syariat negara sesuai dengan potensi yang dimiliki sebagai negeri mayoritas Muslim terbesar, sebagai implementasi dari syariat negara, ini tentu luar biasa, akan muncul sebuah keberdayaan yang luar biasa. Nah, masalahnya adalah resistensi terkait dengan istilah-istilah Islam itu sendiri, nomenklatur Islam atau ajaran-ajaran Islam. Misalnya khilafah di satu sisi, tetapi tidak resisten dengan demokrasi. Anda melihatnya ini persoalan apa sih, dan upaya yang apa yang perlu diperlukan dalam rangka untuk bisa mengedukasi kepada umat agar pengertian umat Islam terhadap Islam itu memang benar-benar inherent, menyatu. Bang Faisal Asegaf. Kalau kalau menurut saya semangat dari para kaum cemerlang, kaum intelektual yang cemerlang, para ulama untuk menjadikan Indonesia dalam panduan syariat Islam itu kan satu cita-cita yang bagus. Tapi ada problem bukan pada cepatnya dioperasikan, menurut saya nggak di situ. Dia masuk dulu pada orbit gerakan pencerahan. Jadi membutuhkan proses waktu untuk kesadaran keislaman itu bangkit secara kolektif. Bukan karena doktrin, bukan karena satu konsolidasi politik, bukan. Tapi gerakan pencerahan yang terus-menerus menjadarkan individu Islam bahwa perlu kembali kepada jati diri, perlu kembali kepada kesadaran kolektif mereka yang secara kafah memilih Islam dalam rujukan mutlak bernegara. Nah, proses ini kan lagi berjalan. Kalau kita lihat statistik kan angkanya tinggi. Saya saja yang berasal dari kubu sekuler, yang hidup di kampus, yang sangat kuat dalam pandangan-pandangan sosialis, terhempas saya. Tidak kuat menahan arus pencerahan Islam. Saya pada akhirnya dengan kawan-kawan, para pakar-pakar kan secara terbuka sudah menyatakan bahwa hanya syariat Islam. Dan ketika bicara syariat Islam jangan ada pembanding. Saya nggak mau. Karena itu menghina Allah. Menghina Islam itu sendiri. Islam nggak ada pembanding, dia rahmatan lil alamin. Apakah nanti di Indonesia ini bisa dipraktikkan syariat Islam? Saya tadi sudah mengatakan, pilihan di Aceh itu benar syariat Islam. Jangan lihat itu kecil, tapi dia substansi loh. Di mana negara dan seluruh rakyat takluk atas kehendak kesadaran rakyat Aceh. Apakah kesadaran itu ada di masyarakat lain? Kita tunggu. Kalau saya memprediksi orang sudah muak dengan slogan-slogan, dengan basa-basi untuk menghindari intelijen, untuk menghindari alat-alat negara, terus kita beretorika bahwa Pancasila ini senyawa dengan agama. Orang udah malas, udah nggak mau lagi. Pancasila dibicarakan utuh kebutuhan negara, kreasi pikiran manusia. Islam dibicarakan utuh, adalah satu ideologi yang tidak boleh dibandingkan oleh ideologi lain. Oleh sebab itu saya percaya, gerakan syariat Islam, gerakan khilafah akan terus memasuki orbit bernegara, akan terus menarik, akan terus menjadi daya panggil kepada kesadaran individu dan seluruh rakyat Indonesia untuk mengevaluasi mereka dalam kehidupan bernegara. Saya percaya akan ada waktu di mana tingkat level kemuakan rakyat ketika bertubi-tubi selama 70 tahun lebih merasa ditipu dengan ideologi buatan manusia yang faktanya tidak bisa menyelamatkan kehidupan mereka, bahkan kekayaan alam mereka dirampok, maka pada titik yang paling sensitif mereka akan mengatakan kita tidak mau lagi ditipu dengan ideologi buatan manusia. Kita mau berjuang di jalan ideologi Islam. Kalaupun konsekuensinya kita mati, kita dipenjara, ya nggak apa-apa. Kita dapat pahala di sisi Allah daripada kita mempertahankan sebuah ideologi yang sia-sia, yang hanya memperkaya segelintir orang, yang hanya tipu-tipu dalam kajian-kajian yang hanya basisnya lokal. Maka oleh sebab itu, dalam berbagai tulisan saya mengatakan identitas dan kesadaran Islam itu totalitas. Harus totalitas. Identitas kita adalah Islam dan kesadaran tauhid kita adalah Islam. Dan itu harus muncul dalam semua aspek. Misal dalam dimensi politik, ketika berbicara tentang penyelesaian masalah-masalah Indonesia, tidak boleh keluar dari kesadaran Islam kita. Tidak penting lagi kita pakai konstitusi, kita pakai Pancasila, yang semua itu tidak berguna. Mana yang pakai Pancasila, pakai konstitusi itu berguna melawan kejahatan saat ini? Nggak ada. Mereka yang bertopeng
Pancasila, mereka yang bertopeng konstitusi justru efektif menipu rakyat banyak dengan meninggalkan banyak kejahatan-kejahatan. Sementara sebagian orang yang masih percaya kepada konstitusi dan Pancasila itu termarginal, hilang harapan mereka, tidak ada ruang untuk memperjuangkan keadilan itu. Lumpuh itu parlemen, lumpuh itu lembaga-lembaga strategi negara yang berkuasa secara tunggal dengan kedok ideologi itu hanya eksekutif dan laju dari berbagai kebijakan kerusakan yang mereka timbulkan sulit untuk dicegah. Kalau sudah dalam posisi demikian maka orang baru sadar pertolongan itu selalu datang dari kesadaran fitrah manusia yaitu Islam. Jadi udahlah kita hargai sebagai kajian lokal saja karena bicara tentang ideologi dan kehidupan bernegara itu kan ada pertempuran dalam kajian yang besar di dunia global, di mana kapitalis, demokrasi, liberalisme itu kan berhadapan dengan Islam dari waktu yang paling panjang, hampir lebih dari 1400 tahun. Sementara ideologi buatan anak bangsa di level lokal ini belum bisa. Pancasila belum bisa menjadi sarana pertempuran pemikiran intelektual yang mewakili bangsa Indonesia di forum-forum strategi kajian ideologi. Dia Bang masih Fai- bersifat lokal dan dalam praktek lokal sangat menyimpan dari kesepakatan yang mereka buat. Ya, Bang Faisal, tapi di tengah Anda menyampaikan seperti itu, sebetulnya ada narasi yang kuat juga yang dibangun di antara para agamawan atau para alim ulama yang mengkonstruksi demikian rupa pemahaman-pemahaman hukum agar Sama. memiliki legitimasi kepada narasi-narasi Islam yang dimaksud sebagaimana kehendak kepentingan geopolitik, misalnya moderasi beragam, moderasi Islam, Islam apapun yang sekarang dikonstruk sebagai bagian dari pembenaran dari kenyataan yang ada pada kita, Bang Faisal. Ya, fenomena itu yang saya sebut tadi itu. Ideologi Pancasila itu dipinjamkan sebagai alat. Dia bukan kesadaran. Dia tidak mengikat dalam kesadaran. Jadi semacam basa-basi saja, karena memang yang berkuasa basa-basi menggunakan Pancasila, bahwa mereka yang paling terdepan membela kepentingan Pancasila, maka umat Islam, para intelektual dan tokoh-tokoh lain juga nggak bodoh. Mereka menggunakan bahasa yang sama juga, sebagai bahasa basi aja, sebagai alat saja. Bahwa kami juga yang paling Pancasila dan Islam tidak bertentangan dengan Pancasila dalam rangka bertempur melawan kelompok-kelompok palsu yang membawa Pancasila palsu dalam versi mereka itu. Yang tadi dibilang oleh Pak siapa namanya Pak Prihandoyo kan, bahwa ini kan alat saja